Saya sudah berkecimpung di dunia jurnalis ini mungkin sekitar dari mulai 2001 sampai sekarang 2021, ya berarti kurang lebih sekitar sudah 20 tahun. Awal mulanya saya menjadi jurnalis, kalau saya bilang mungkin saya kecelakaan. Kenapa saya bilang kecelakaan? Karena basically saya bukan seorang dari mempunyai ilmu jurnalis, atau saya bukan dari lulusan jurnalis. Saya adalah seorang lulusan ilmu pertanian. Ya, saya dulu kuliah di ilmu pertanian, kemudian tahun 95 saya lulus. Saya saat itu pun sudah mempunyai usaha, yaitu di bidang, masih juga bukan di bidang pertanian, tapi usaha di bidang lain ya. Saya saat itu masih produksi, punya pabrik, punya 200 karyawan, usaha di bidang tas. Nah, tapi kemudian pada tahun 98 terjadi krisis moneter, sehingga mengakibatkan semua usaha saya mengalami kehancuran. Pada tahun 2001 ada saudara yang memang sudah terjun terlebih dahulu di bidang media, gitu. Dia melihat saya tidak mempunyai pekerjaan, kemudian mengajak saya untuk belajar ilmu kamera. Jadi saya diajak menjadi campers atau camera person, atau mungkin orang yang mengenal saat ini mungkin kontributor lah ya, sebuah media besar juga, gitu. Yang penting motivasi saya ingin belajar, motivasi saya ingin bisa kamera, motivasi saya ingin belajar bikin naskah, sehingga dalam waktu tempo tidak lama, mungkin sekitar 4 bulan, akhirnya saya mampu mempunyai atau belajar bagaimana teknik pengambilan gambar yang baik. Saya tidak malu untuk bertanya kepada para senior saat itu, bagaimana cara membuat sebuah naskah yang baik, bagaimana membuat lead yang enak, bagaimana membuat VO mungkin yang bagus, sehingga mudah dicerna dan penonton atau pemirsa itu bisa dengan mudah menangkap dari cerita gambar kita. Nah, seiring dengan itu mungkin tahun 2002 saya mencoba peruntungan untuk melamar bekerja pada sebuah stasiun TV swasta. Yang boleh saya katakan mungkin di sini ke Metro ya, ke Metro TV, dan alhamdulillah saat itu saya hanya diberikan contoh gambar, dan hanya dalam tempo 3 hari gambar dan CV saya diterima. Kemudian saya diangkat resmi menjadi wartawannya Metro TV. Alhamdulillah perjalanan karir saya di Metro TV juga boleh dibilang cukup baik ya. Saya mendapat banyak kepercayaan dari para senior saya di media tersebut untuk menggarap beberapa rubrik lah, mungkin beberapa ini. Dan kemudian saya bertahan di Metro itu sampai tahun 2016. Banyak suka duka yang saya alami ketika saya masih di lapangan ya. Masih di lapangan, saya masih pegang kamera, saya masih pegang pulpen, dan saya masih pegang handphone sebagai recorder untuk narasumber, atau saya sering ke lapangan untuk menemui ini. Sukanya yaitu ketika saat itu yang namanya wartawan itu pernah mengalami zaman keemasan. Kenapa saya bilang begitu? Karena saat itu ketika saya terjun ke dunia ini gitu, yang namanya media itu masih sangat terbatas. Jadi ketika kita di lapangan pun gitu bertemu dengan narasumber yang dalam hal ini stakeholdernya adalah pemerintah atau para pejabat, itu hampir rata-rata hafal dengan kita orang-orang di lapangan. Itu yang pertama. Jadi seolah-olah kita itu menjadi orang yang sangat diperlukan oleh mereka. Jadi saat itu jabat profesi wartawan saat itu betul-betul orang bilang kalau saat itu berkata bahwa wartawan itu menjadi orang yang super body. Bukan menurut saya super body dalam hal ini yaitu wartawan karena dikenal. Bahkan ada sedikit ungkapan bahwa
wartawan itu anti tilang. Wartawan itu bisa masuk tempat wisata mana saja. Padahal itu sebetulnya adalah akses dari kekerabatan saja yang dijalin atau yang dibina dari si jurnalis itu sendiri atau dari wartawan itu sendiri dengan para pemegang kekuasaan, para ya pejabat-pejabat lah ya. Nah, selain itu sukanya juga, jadi kita juga bisa sebagai penyambung lidah masyarakat. Sebagai contoh, saya pernah juga memberikan bantuan kepada ketika saya di Kabupaten Bandung, itu ada seorang suami istri yang rumahnya sudah nyaris ambruk. Saya angkat, saya beritakan, dan kemudian alhamdulillah dalam tempo 1 minggu setelah pemberitaan saya, datang tim dari pemerintah daerah dan kemudian mereka merenovasi rumah kedua anggota masyarakat itu ya, kedua kakek nenek lah ya saat itu. Nah, itu yang membuat saya gembira, membuat hati saya senang. Berarti saya itu sebagai jurnalis bisa menginspirasikan kepada atau memberitakan hal yang memang menjadi tujuan hidup dari nilai pemberitaan, sehingga ada kepuasan. Saya pernah diterjunkan ke sebuah bencana musibah longsor di Tenjolaya Kabupaten Bandung. Itu sampai saya hilang motor. Ya, saya kebetulan saat itu karena lokasinya jauh, lokasinya sangat jauh, saya minjem motor Kapolsek saat itu karena untuk mencapai lokasi itu akses yang dilalui itu sangat curam dan terjal, sehingga menyebabkan saya harus meminjam kendaraan dari Kapolsek. Saya masih ingat saat itu Pak Edi, mohon maaf motornya hilang dan belum saya ganti saat ini. Itu Kapolsek Dayakolot, saya pinjam motor trailnya dia sampai ke lokasi. Itu motor dia selalu pergunakan untuk dia menyusuri melihat kondisi wilayah Dayakolot di kala banjir. Nah, sekarang motor kesayangannya itu saya hilangkan. Jadi Pak Edi ini sempat ngomel gitu ya, karena mungkin hubungan chemistry saya dengan Pak Edi sendiri sudah sangat baik. Jadi dia ngomelnya mungkin ngomel sebagai seorang teman yang sekedar ini ya, yang sampai saat ini saya tidak lupakan itu. Mungkin kalau nonton tayangan ini, Pak, tolong cari saya hilang nomor bapak masih di kepolisian atau sudah pensiun nih gitu. Itu yang bikin lucu. Jadi saking chemistry-nya terbentuk dekat antara pihak kita jurnalis dengan narasumber, sehingga itulah sukanya enggak terbentuk hal-hal yang sebetulnya indah dan lucu gitu di lapangan. Di Karawang saya pernah, konotasinya bukan menjatuhkan, tapi saya bisa menghapus kedoliman dari aparat penegak hukum di Karawang. Korup menurut saya, versi saya, dan kemudian saya bikin liputan in-depth-nya, dan akhirnya yang bersangkutan bersama dengan jajarannya dipindahkan atau mungkin ya dipindahkan dari institusinya gitu akibat dari pemberitaan saya. Itu juga kalau menurut saya itu membuat sebuah suka karena saya bisa merubah mindset dari akhirnya buruk menjadi baik. Itu sukanya. Dukanya yaitu ketika saya itu biasanya terjun ke bencana. Akhirnya saya liputan di lokasi, dan bagaimana perihnya kita hidup di lokasi bencana dengan makan ala kadarnya, tidur ikut seperti korban bencana di tenda-tenda pengungsian. Akses MCK juga sangat sulit gitu. Selain itu kedukaan saya ingin menangis juga melihat betapa penanganan korban bencana alam di Indonesia ya, terutama di beberapa lokasi itu sangat kurang dari pihak pemerintah ya. Itu mungkin duka saya sebagai saya mengalami. Walau bagaimanapun kita sebagai seorang jurnalis bukan tak hanya sekedar kita datang ke lapangan mengambil gambar kemudian mewawancarai, namun saya setiap datang ke lapangan, setiap mewawancari mereka yang mengalami musibah, terenyuh. Jadi ada kontradiksi yang terjadi di lapangan dengan apa yang diungkapkan oleh pemerintah daerah. Itu mungkin dukanya yang sering saya alami. Atau bagaimana juga duka lain yang saya sering alami, yaitu ketika saya itu melihat bagaimana kondisi di lapangan masyarakat itu lebih
lebih di luar nalar saya sebagai jurnalis. Dalam artian begini, ketika banyak sekali yaitu pemerintah daerah ataupun siapa yang menyatakan bahwa penduduk di daerah tersebut sudah dalam posisi ya IPM naik, terus taraf hidup juga naik. Pada kenyataan kita sendiri seorang jurnalis yang memang terjun ke lapangan itu di luar dari paradigma yang ada ya itu. Tapi di satu sisi ketika kita ingin mengangkat sisi seperti itu gitu loh, ada kepentingan media lagi yang harus kita kesampingkan. Di satu sisi kita ingin memberikan fakta dan data yang terjadi, tapi di sisi lain ada kepentingan media tempat kita bekerja juga gitu yang melindungi fakta-fakta yang terjadi. Itu mungkin suka duka saya yang sering ada di lapangan.